Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjutkan pada sore ini atau petang ini dari hukum pidana yang kemarin. Pagi atau sore ini kita akan membahas asas-asas dan lingkup berlakunya hukum pidana. Jadi dia berlakunya di mana dan sebagainya. Nah, lingkup dari berlakunya hukum pidana itu menurut waktunya. Di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dikatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi dalam hal ini kalau pidananya sudah ada, maka dia berlaku undang-undang ini, ya. Di dalam ayat 2, di pasal 1 pada ayat 2 ini malah dikatakan bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Jadi contohnya kasusnya, yaitu apabila pada saat kejadian, si pelaku tindak pidana melakukan perbuatan, kemudian pada saat sebelum divonisnya ada undang-undang baru yang menguntungkan dia, maka dia akan diberlakukan pada undang-undang yang baru itu. Jadi, kalau kita lihat bahwa di dalam pasal 1 ayat 1, itu dikatakan bahwa KUHP itu mengandung asas legalitas. Maksudnya, bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan. Ya, saya ulangi lagi, harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan. Jadi aturan yang berlaku diberlakukan pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Ya. Lex temporalis delicti. Dapat berarti juga di dalam pasal 1 ayat 1 bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindak pidana kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai apa? Sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, di dalam melakukan pidana tersebut, adanya tindak pidana dilarang mempergunakan analogi. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, berlakunya hukum pidana yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut atau ketentuan yang ketiga sepanjang sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila dan atau prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ayat 1 di dalam pasal 1 KUHP itu juga mengandung apa yang disebut dengan asas legalitas, asas tidak berlaku surut, dan asas larangan menggunakan analogi. Nah, apa yang disebut dengan asas legalitas? Asas legalitas dia akan bermakna bahwa ketentuan pidana harus sudah ada terlebih dahulu. Jadi ketentuan pidananya harus ada terlebih dahulu di dalam peraturan yang tertulis daripada perbuatan atau tindakan tertentu. Itu adalah asas legalitas yang diatur di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi pidananya itu harus ada terlebih dahulu dan sudah dalam berbentuk kodifikasi tertulis, baru ada perbuatan, ada schuldnya, ada kesalahannya. Maka itu dapat dilakukan tindak pidana berdasarkan hukum atau aturan yang sudah berlaku. Nah, asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu juga menyinggung bahwa syarat utama untuk menindaklanjuti suatu perbuatan yang tercela adalah adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan. Jadi undang-undang pidana itu dirumuskan, ya,
dirumuskan untuk suatu perbuatan yang dianggap dan ditentukan tercela yang disertai dengan sanksi. Lalu ada beberapa istilah ya dari asas legalitas itu, antara lain disebutkan nullum delictum nulla puna sine pravea lege punali. Artinya dibagi atas 3. Yang pertama adalah nulla puna sine pravea lege. Artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua, nulla puna sine crimine. Artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, atau dalam bahasanya, bahasa Belandanya ditulis bahwa bahasa Belandanya disebut geen straf zonder schuld. Artinya tiada hukuman tanpa ada perbuatan pidananya, kesalahannya. Schuld itu kesalahan. Atau yang ketiga dikatakan nullum crimen sine puna legali. Artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan pidana terlebih dahulu. Nah, lalu ketiganya ini digabungkan menjadi suatu tatanan tertentu, definisi tertentu, yaitu tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya ketentuan pidana terlebih dahulu. Nah, berbagai aspek dari asas legalitas ini antara lain bahwa ketentuan harusnya dirumuskan secermat mungkin sesuai dengan apa yang disebut dengan lex serta. Lex itu hukum, bahwa undang-undang harus dapat dipercaya, adil, dan berlaku untuk semua orang. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah ketentuan tersebut. Yang kedua, tidak dapat dipidana. Jadi seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang menurut undang-undang. Jadi kalau pidana tanpa menurut undang-undang tidak bisa disebutkan di dalam, tidak bisa disertakan dalam hukum positif kita. C, atau yang ketiga, tidak ada perundang-undangan pidana secara analogis. Berikutnya, tidak dapat dipidana suatu perbuatan hanya berdasarkan kebiasaan. Jadi, kalau sudah ada kebiasaan, misalnya di satu kampung antara 2 rumah itu sudah terjadi kebiasaan, tetangga di belakang itu sudah berpuluh-puluh tahun, kalau mau ke jalan besar dia harus memutar. Tetapi kalau melewati jalan setapak itu, dia dapat menghemat waktu jauh, sangat cepat daripada dia harus memutar. Karena bertahun-tahun itu dilewati, suatu ketika rumah tersebut dan tanah tersebut dibeli oleh orang baru. Nah, orang baru itu dia mau menutup akses jalan itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena apa? Tidak dapat dipidana. Kemudian si ini melaporkan bahwa orang-orang kampung itu melewati lahan saya, maka saya harus pidana gitu. Tidak dapat pidana. Karena apa? Itu adalah sudah berdasarkan kebiasaan yang berlaku berpuluh tahun. Kemudian tidak ada ketentuan pidana berlaku surut. Ya, contohnya kalau dia misalnya membunuh, hukuman yang lalu itu kena 10 tahun, tapi dengan peraturan yang baru dia kena hanya 2 tahun, maka tidak dapat diberlakukan surut. Pakai aja hukum yang dulu, yang lebih berat, nggak bisa. Tapi dia harus memakai yang menguntungkan dia. Nanti dalam ayat 2 dikatakan yang tidak bisa tidak berlaku surut. Tetapi yang dipakai adalah yang berlaku ke depan, tidak bisa berlaku mundur. Tuh. Berikutnya, tidak ada pidana kecuali yang ditentukan oleh undang-undang, ya. Tidak bisa. Kemudian penuntutan pidana menurut cara juga yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi undang-undang kalau menentukan kalau Anda bersalah mencuri ayam, hukumannya 5 bulan, tidak bisa karena dia mencuri ayam banyak, kemudian itu harus dihukum 300 bulannya. Tetapi yang sudah cara yang diatur, hukumnya berapa lama menurut undang-undang. Lalu disebutkan juga yang kedua, yang tadi adalah asas tidak boleh berlaku surut. Jadi asas ini mempunyai amanat tertentu yang berbunyi terlebih dahulu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang yang terkait pada suatu undang-undang sejak undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa tidak bisa berlaku surut mundur. Cari yang berat, biar aja kita pakai yang lebih berat daripada yang sekarang yang terbaru. Tidak bisa. Tapi dia berlaku asasnya maju ke depan, tidak boleh berlaku surut. Lalu
Apa yang dimaksud dengan menggunakan asas larangan analogi? Asas ini mengatakan pengecualian dari asas tidak berlaku surut itu adalah di dalam pasal 1 ayat 2. Hal ini berangkat dari suatu adagium yang mengatakan tiada suatu peraturan tanpa pengecualian. Ya. Tiada suatu pengaturan tanpa pengecualian, atau there is no rule without exception. Ya. Contohnya, suatu ketika seorang pengawal presiden sedang bertugas, ya, pas pampres ini dia bertugas mengamankan, menjaga dari presiden. Lalu Presiden Jokowi misalnya dia itu berjalan ke daerah Kupang di timur. Karena begitu antusias, penduduk beramai-ramai ingin ketemu, ingin pegang, ingin foto, ingin selfie. Pas pampres ini kemudian dia mencegah orang datang. Nggak bisa. Akhirnya dia terpaksa harus melepaskan tembakan untuk membubarkan massa yang ingin dekat presiden. Tapi apa yang terjadi? Tanpa sengaja dia membunuh rakyat. Lalu kena dia sidang. Dalam hal ini dia masuk persidangan. Misalnya kejadiannya itu tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian setelah itu si pelaku melakukan penembakan pas pampres tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian pelakunya atau si pas pampres disidang di hadapan ke Mahkamah Militer tanggal 5 Desember 2021. Pada tanggal persis pergantian tahun 31 Desember tahun 2021 diundangkan undang-undang terbaru yang isinya antara lain membolehkan hakim menjatuhkan pidana tutupan sebagai pengganti pidana penjara. Ya. Jika kepada si pengawal dipakaikan ketentuan yang paling menguntungkan dalam tanda kutip, maka terhadapnya hanya dijatuhi sanksi yang lebih ringan, yaitu pidana tutupan sebagai pengganti pidana yang ditentukan, yaitu pidana kurungan dalam pasal 338 KUHP. Nah, disinilah kita lihat asas yang tidak berlaku surut dan analogi itu seperti itu. Jadi pada saat dia belum divonis, ada undang-undang baru yang meringankan, yaitu hanya dapat dikenakan hukuman tutupan, bukan kurungan, maka hakim akan mengambil yang menguntungkan bagi si terdakwa. Di dalam hal ini memang ada unsur ketidaksengajaan, bahwa dia melakukan penembakan itu tanpa sengaja. Dan unsur ini dapat juga terjadi kalau diterapkan, yaitu di dalam KUHP pasal 49 ayat 1 dan 2, karena terpaksa. Baik, kita lanjutkan. Di dalam hal ini, di dalam sekarang kita mau lanjutkan, yaitu lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat. Pasal 2-8 dari KUHP, dan pertanyaan saya harap saudara-saudara sudah harus punya KUHP dan KUHP, supaya dapat belajar lebih tajam lagi kita menganalisanya. Itu semuanya pasal 2-8 mengatur tentang batas-batas berlakunya hukum atau undang-undang pidana menurut tempat dan orang atau pelaku. Pasal 9 juga merupakan pengecualian berlakunya pasal 2, 5, 7, dan 8 yang diakui juga di dalam hukum internasional. Menurut Pompey dan Mulyantno, ya, Pompey ini ahli hukum pidana, dan Mulyantno juga seorang profesor pidana, bahwa asas-asas yang terdapat di dalam pasal 2 sampai dengan 8 KUHP itu merupakan batas perlintasan, batas simpangan antara hukum pidana dan hukum acara perdata. Nah, nanti pada itu saat-saat kedepannya saudara akan masuk di dalam hukum pidana, bukan hukum acara perdata, tapi hukum acara pidana. Setelah Anda belajar hukum pidana, nanti Anda akan masuk dalam satu lingkup, yaitu hukum acara pidananya. Jadi bagaimana kita mulai beracara pidana, dan disitulah akan ada batas persimpangan yang dimaksudkan oleh Pompey dan Mulyantno antara pidana dan perdata, antara hukum pidana dan hukum acara pidana itu, yaitu pasal 2-8. Nah, pemberlakuannya menurut hukum pidana menurut tempat atau locus delicti. Kemudian masa berlakunya undang-undang menurut tempat, orang, dan pelaku.
Kemudian kita akan pelajari juga beberapa hal. Bagaimana asas personalitas, bagaimana kejahatan terhadap negara, bagaimana kejahatan orang per orang, kejahatan orang yang tidak menolong orang lain pada saat dia celaka dan sebagainya. Itu ada di dalam perumusannya. Oleh karena itu, untuk menambah wawasan Anda, silakan Anda belajar. Saya berikan materi dan modul-modulnya, Anda pelajari. Apabila ada yang kurang jelas, Anda dapat langsung bertanya kepada saya melewati WA pribadi saya. Terima kasih. Selamat petang. Selamat melanjutkan belajar saudara.